Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan juga bergumam. Tidak baik, sangat buruk. Dia memiliki darah keluarga kerajaan Medusa, dan telah berevolusi menjadi ular menelan 9 warna. Berapa lama? Xiao Yan juga bertanya. Seharusnya 5 tahun. Saat retretnya berakhir, aku juga akan kembali ke keluarga Medusa. Kita mungkin sudah menjadi musuh saat itu. Seruling hijau juga berkata, jangan khawatir, tidak akan ada hari seperti itu. Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum, lalu berlari menuju puncak gunung. Cailin, senang sekali kau baik-baik saja. 5 tahun. 5 tahun dari sekarang, aku pasti akan pergi ke klan Medusa untuk menemukanmu. Dalam 5 tahun ini, saya harus menjadi lebih kuat. Xiao Yan juga punya ide di hatinya. Karena di benua ini, hanya kekuatan yang merupakan cara yang paling kuat. Apakah anak ini benar-benar suami ratu? Kekuatan Dou di bintang 4 awal terlalu tinggi. Namun, aku masih bisa merasakan aura samar darah Nyonya Ratu darinya. Seruling hijau juga menggelengkan kepalanya dan mengikutinya. Tidak lama kemudian, semua orang telah datang ke tengah Gunung Huasan, dan tampaknya ada penghalang di depan mereka untuk mengisolasi mereka. Kamu belum keluar untuk menyapa orang. Suara Chang Yu juga penuh paksaan, menghadap ke tengah penghalang. Hehehe, wakil Master Pavilion Chang Yu telah bekerja keras. Serahkan sisanya padaku. Saat dengusan dingin Chang Yu jatuh, suara malas muncul di depan semua orang. Kemudian semua orang melihat bahwa ruang di depan mereka bergetar hebat, dan kemudian sesosok berbaju merah semudah mereka muncul. Mo Chen, jangan lupa waktunya. Ini adalah murid baru kali ini. Jika terjadi kesalahan, kata Chang Yu. Mengerti, Paman. Aku akan membawa mereka terlebih dahulu, 3 Master Sekte telah menunggu lama. Orang bernama Mo Chen juga tertawa. Ayo pergi, jika bukan karena kabinet luar saya, bibit yang sangat baik ini pasti tidak akan diberikan ke kabinet Anda. 3 orang tua di kabinet, mereka tidak menjemput pendatang baru. Chang Yu juga berkata dengan tertekan. Ikuti Mo Chen, dia akan membawamu ke kabinet Pavilion Dao Fenxiang, di mana ada banyak keterampilan yang mendalam, semoga kalian beruntung. Chang Yu juga berkata perlahan. Ya, puluhan orang juga perlahan setuju. Pavilion dupa pembakaran ini dibagi menjadi 2 pavilion dalam dan luar. Pavilion luar kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dengan kekuatan yang sangat lemah. Adapun kabinet, itu adalah tempat untuk mempelajari teknik bertarung tingkat lanjut, dan banyak lagi, dari mereka sangat kuat. Mo Chen juga berbicara perlahan, dan kemudian melihat sekelompok orang di belakangnya dengan malas. Menurut berita yang datang kembali sebelumnya, kali ini, mereka telah menyerap 5 murid paling berbakat di Pavilion Fenxiang, dan 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin semuanya bergabung dengan mereka. 3 tempat teratas dalam kompetisi perebutan poin cukup banyak. Mo Chen juga berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin sebelumnya, dan hanya mencapai pencapaian tempat ke-10. Pencapaian masa depan dari tempat pertama ini adalah. Namun, Mo Chen juga tidak terkejut. Lagi pula, karena mereka memutuskan untuk bergabung dengan Pavilion Fenxiang, mereka sudah bersaudara dari sekte yang sama, jadi bagaimana mereka bisa saling bertarung? Pavilion dupa pembakaran ini benar-benar kuat. Setiap orang yang memimpin memiliki kekuatan seorang kaisar petarung bintang 6. Xiao Yan juga menyeringai. Hei, apa ini? Penguasa penggeser surga di Pavilion dupa pembakaran dirancang khusus untukmu. Suara tuannya, Raja Naga Emas, juga terdengar perlahan di hati Xiao Yan. Memindahkan penguasa langit, Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, seolah memikirkan sesuatu. Hei, jangan khawatir, kamu akan tahu setelah memasuki kabinet. Suara Raja Naga juga terdengar. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya dan tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut. Ayo pergi, disinilah letak formasi surga yang terbakar. Selanjutnya, aku akan membawamu ke wilayah surga terbakar, ikuti aku dan jangan terburu-buru. Mo Chen juga berkata perlahan. Sebelum dia selesai berbicara, sidik jari Mo Chen tiba-tiba berubah secara drastis, dan kemudian sebuah pintu yang cukup terang untuk menampung 1 orang masuk dan keluar muncul di ruang di depannya. Ayo pergi, kata Mo Chen, dan kemudian berjalan ke gerbang cahaya. Xiao Yan dan Mu Yingying dan Mu Feng juga saling memandang, dan kemudian melangkah lurus ke pintu cahaya. Saat lebih dari selusin orang masuk,
pintu cahaya hancur seketika setelah orang terakhir masuk, dan menghilang tanpa jejak. Hehe, Xiao Yan, Mu Feng, Mu Yingying, aku harap kamu bisa memenangkan kompetisi sekte dalam beberapa tahun. Chang Yu juga berkata perlahan, dan pergi dari sini. Semua orang mengikuti Mo Chen ke wilayah pembakaran surga, dan mereka langsung terpana oleh pemandangan di depan mereka. Memasuki wilayah pembakaran surga terlebih dahulu, Xiao Yan pertama kali menemukan bahwa tempat dia sudah berada adalah ruang yang sangat besar. Jelas, tempat di mana paviliun pembakaran dupa di puncak Gunung Hua berada adalah ruang yang dibuka oleh beberapa master hebat. Di ruang besar, aroma burung dan bunga, ditambah beberapa bangunan di ruang itu juga muncul di depan semua orang. Paviliun dupa pembakaran ini benar-benar besar. Xiao Yan juga bergumam, dibandingkan dengan dunia kuno klan kuno di benua Doqi, ruang wilayah surga yang terbakar ini tidak diragukan lagi terlalu besar. Selain itu, Xiao Yan dapat merasakan bahwa ini adalah ruang yang terpisah dan independen. Saya khawatir jika dia ingin membuka ruang seperti itu, setidaknya dia membutuhkan kekuatan Dou di puncak atau bahkan lebih kuat. Hei teman-teman kecil, kalian dipersilakan untuk bergabung dengan kami di Paviliun Dupa Pembakaran. Saya kakak senior Anda Mo Chen. Anda bisa memberi tahu saya apa saja di masa depan. Bagaimanapun, aturan Paviliun Dupa Pembakaran kami adalah bahwa pengunjung adalah tamu, dan saudara-saudari dari sekte yang sama seperti saudara kandung, dan mereka tidak boleh saling membunuh. Mo Chen juga tersenyum pada selusin atau lebih orang di hadapannya. Kalau begitu aku ingin berterima kasih kepada kakak senior Mo dulu. Murid pertama juga berkata perlahan. Xiao Yan dan Mu Feng menemukan bahwa senyum Mo Chen sangat nyata, tanpa jejak makna yang salah. Senyum seperti itu adalah senyum bahagia yang menyerap lusinan pendatang baru mereka dan meningkatkan kekuatan paviliun Fenxiang. Ayo pergi, 3 master sekte telah menunggu lama. Maka terserah Anda untuk memilih tempat yang sesuai dengan kultivasi Anda. Ikut denganku. Mo Chen juga tersenyum, lalu menyapa beberapa orang, dan berjalan pergi ke aula yang agak sederhana namun kuno. Itu benar-benar layak menjadi sekte super. Xiao Yan juga merasakan aura yang agak kuat dan tersembunyi dari gedung-gedung ke segala arah. Hehe, Mo Chen sudah kembali. Di atas gedung tinggi, salah satu dari 3 orang parubaya, sosok merah, juga berdiri dan berkata. Sosok merah baru saja selesai berbicara, dan 2 sosok lainnya juga menatap Xiao Yan yang tidak jauh dengan penuh minat. Para pendatang baru kali ini benar-benar hebat, kemudian mereka bertiga tertawa. Xiao Yan dan yang lainnya sangat cepat, dan mereka tiba di tempat tujuan dalam waktu singkat. Begitu mereka mendarat, mereka melihat 3 sosok misterius. Hehe, sepertinya kumpulan murid ini cukup bagus. Sosok berbaju putih itu berkata sambil tersenyum. Tentu saja, menurut berita dari Chang Yu, kali ini Kaisar Hantu Kembar dalam kompetisi perebutan poin menembus segel, dan kekuatan mereka sebanding dengan Kaisar Pertempuran Bintang 8. Namun, ketika Kaisar Hantu Kembar terluka parah, Chang Yu dan yang lainnya juga bersiap untuk mundur, tetapi tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin meminjam semangat juang mereka bertiga untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar dengan 1 pukulan. Catatan seperti itu benar-benar mencengangkan. Seorang pria kurus juga bermeditasi perlahan. 2 orang tua, sepertinya kali ini istana manusiaku akan bisa. Sosok merah itu juga berkata perlahan, lalu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan, pamanmu, Paman Huo. Aku membawanya kembali. Mo Chen juga dengan hormat berkata kepada 3 sosok di atas aula. Bawa saja kembali. Kamu turun dulu, ada beberapa perubahan dalam formasi langit terbakar baru-baru ini, jadi berhati-hatilah. Kata sosok merah itu. Ya, Mo Chen menjawab dengan lembut, dan kemudian perlahan mundur. Saat Mo Chen pergi, Xiao Yan juga menemukan 3 sosok menakutkan di depannya. Di aula di depannya, ada 3 orang. Ketiganya membentuk dudukan segitiga. Yang di atas adalah sosok berbaju putih, dan 2 di belakang mereka adalah sosok merah dan sosok abu-abu, tapi tanpa kecuali, Xiao Yan mengikuti ketiga sosok itu. Saya merasakan fluktuasi yang sangat menakutkan. Jika Xiao Yan menebak dengan benar, ketiga orang ini harus terkait dengan 3 kuil surga, bumi, dan orang-orang yang dia dengar sebelumnya. Hehe, kekuatan jiwa yang sangat besar. Ini benar-benar bibit yang bagus. Suara sosok berbaju putih pertama kali keluar,
dan sosok itu datang ke sisi Xiao Yan dalam sekejap, dan berkata perlahan. Juniornya adalah, aku tidak tahu apa yang para senior memanggil. Xiao Yan juga agak terkejut. Alasan mengapa Xiao Yan terkejut adalah bahwa senior ini benar-benar datang kepadanya tanpa suara. Selain itu, Xiao Yan menemukan bahwa tidak peduli bagaimana perasaannya, dia tidak dapat menemukan kekuatan misterius di depannya ini. Rasanya seperti manusia tanpa ki sedikit pun, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa pria kuat semacam ini adalah yang paling menakutkan. Saat itu ketika dia menghadapi Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin, dia mampu menandingi kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 8 musuh, dan itulah yang membuat Xiao Yan merasa seperti ini. Sekarang menghadapi di paviliun dupa pembakaran, saya memiliki perasaan ini lagi, yang hanya dapat berarti bahwa kekuatan 3 senior di depan mereka tidak kurang dari Kaisar Hantu Kembar. Bahkan lebih kuat. Hehe, nama saya Liu Ping, dan saya adalah wakil kepala Istana Surgawi. Namanya Huozi, dan dia adalah wakil kepala Istana Bumi. Namanya Musuzi, dan dia adalah wakil kepala Istana Manusia. Sosok berbaju putih itu bernama Liu Ping. Pria itu pun tersenyum perlahan. Bocah Xiao Yan telah bertemu 3 senior. Xiao Yan juga berkata dengan hormat. Saya telah melihat 3 senior. Di belakang Xiao Yan, lusinan orang termasuk Mu Yingying, Luo Guang, Ludi dan Mu Feng juga berbicara. Hei, kamu tidak harus menggunakan etiket, kata Liu Ping. 3 teratas dalam kompetisi penjarahan poin ini semuanya telah bergabung dengan paviliun dupa pembakaran kami. Itu benar-benar tidak terjadi selama bertahun-tahun, kata Liu Ping, tetapi matanya berpaling dari Xiao Yan, dan kemudian melihat ke depannya, dari puluhan orang. Siapa di antara kalian yang pertama? Huozi juga terdengar seperti guntur. Ini dia. Mu Feng dan yang lainnya mundur selangkah ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkata serempak. Apa artinya mengambil tempat? Pertamaku, Mu Yingying juga sedikit tidak senang, tetapi Xiao Yan juga tahu bahwa Mu Yingying ini hanya membicarakannya, dan dia tidak akan tidak senang dengan dirinya sendiri karena ini. Bagaimanapun, Mu Yingying memiliki skor tertinggi tidak peduli apa. Jika bukan karena Kaisar Hantu Kembar, tampaknya dia harus bekerja keras untuk mendapatkan tempat pertama. Ternyata itu kamu. Namun, mengandalkan kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal tidak cukup, kekuatan jiwamu agak kuat. Liu Ping juga tersenyum, dan kemudian menatap Xiao Yan dengan hati-hati. Namun, matanya sangat terkejut. Sebelumnya, Liu Ping tahu kekuatan jiwa Xiao Yan, tetapi sekarang, dia menyadari bahwa anak ini sebenarnya tersembunyi. Kekuatan Kaisar Dou bintang 4 pada tahap awal sebenarnya memiliki keberanian untuk bertarung dengan Kaisar Hantu Kembar. Kamu memiliki banyak keberanian, dan dengan kekuatanmu di tahap awal Kaisar Dou bintang 4, kamu masih bisa mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi ini, yang sangat tidak terbayangkan. Huozi juga berkata, jelas meskipun dia telah mendengar bahwa kekuatan tempat pertama tidak terlalu kuat, tetapi keberanian dan hatinya sangat baik. Tahap awal Dou di bintang 4. Mu Yingying di samping juga kembali sadar. Setelah pintu keluar yang berapi-api, Mu Yingying ingat pada saat ini, Xiao Yan ini hanya kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal. Bahkan jika saya mengatakannya sendiri, itu juga merupakan kekuatan dari Dou di bintang 4. Kekuatan jiwa tingkat Fana Kaisar. Mata Liu Ping sangat ganas. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwa Xiao Yan ditemukan. Xiao Yan tidak berdaya tentang ini. Untuk tingkat ini, dia ingin menyembunyikannya. Namun, Liu Ping juga terkejut, meskipun dia baru saja menemukan kekuatan jiwa Xiao Yan, dia bahkan lebih terkejut ketika dia menemukannya sekarang. Apakah kamu masih seorang apoteker? Liu Ping juga berbicara sedikit. Bagaimanapun, kekuatan jiwa semacam ini cukup sulit untuk dikultivasikan, banyak orang tidak akan pernah bersentuhan dengan kekuatan semacam ini sepanjang hidup mereka, jadi sebagian besar kekuatan jiwa manusia di benua Dou berasal dari alam surga. Meskipun berada di alam surga, ia tidak tahu apa-apa tentang kekuatan jiwa, jadi hanya sedikit orang yang menggunakannya untuk mempertahankan dan menggunakannya. Lagi pula, selama sang alkemis membutuhkan kekuatan jiwa yang kuat, dia dapat memiliki kekuatan persepsi jiwa yang besar, untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi.
Oleh karena itu, setiap manusia dengan kekuatan jiwa yang besar memiliki kemungkinan yang besar untuk menjadi seorang alkemis. Ini adalah puncak dari kaisar tingkat pertama. Xiao Yan juga berkata dengan senyum lambat. Rupanya, baru-baru ini, untuk bergabung dengan sekte super ini, dia semua kehilangan keterampilan pemurnian obatnya. Selain itu, pemurnian obat Xiao Yan saat ini juga samar-samar mengalami hambatan. Untuk menerobos kemacetan ini, seorang alkemis kaisar kelas 2 sudah dekat. Puncak peringkat pertama kaisar. Liu Ping juga berkata perlahan mendengar ini, ekspresi dua pria kuat di belakang Liu Ping juga berubah. Sangat jarang, dan seperti Xiao Yan ini, bahkan lebih jarang dia mencapai banyak hal dalam pertempuran Qi dan keterampilan pemurnian obat. Berdasarkan pengalaman Liu Ping, dia secara alami tahu bahwa pil obat peringkat kaisar kelas 1 dibagi menjadi 3 tingkat surga, bumi dan mendalam. Adapun Xiao Yan, puncak peringkat kaisar kelas 1, dia juga mudah dijangkau dari peringkat kaisar kelas 2. Suandan kelas 1 dari peringkat kaisar dapat membuat kaisar Dou bintang 1 mengikuti Xiao Yan, pil bumi dapat membuat kaisar Dou bintang 2 mengikuti Xiao Yan, dan untuk Tiandan, itu dapat membuat kaisar Dou bintang 3 bersedia mengikuti Xiao Yan pesona sang alkemis. Anak ini masih seorang alkemis di puncak peringkat kaisar peringkat pertama. Mu Yingying tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya saat dia menatap Xiao Yan. Pada saat yang sama, seruling hijau dan Luo Guang di samping memandang Xiao Yan dengan heran, seolah-olah mereka sedang melihat monster. Dia, apakah kamu masih manusia? Raungan bergema di hati semua orang. Anak ini akan bergabung dengan istana surgawiku. Saya percaya itu juga akan bersinar di istana surgawi saya, kata Liu Ping setelah berpikir sejenak. Jangan bicara tentang prestise Xiao Yan untuk tempat pertama dalam kompetisi perampasan poin dan keberanian mengerikan untuk membunuh kaisar hantu kembar. Alkemis di puncak peringkat pertama kaisar Xiao Yan, yang akan membuat 3 wakil ketua aula memandangnya. Meskipun Xiao Yan ini saat ini hanya seorang alkemis kaisar peringkat pertama, tetapi untuk pencapaiannya di masa depan, itu cukup berharga. Bagaimanapun, pencapaian masa depan Xiao Yan ini tidak terbatas. Istana surgawiku saat ini adalah tempat dengan kekuatan dan sumber daya terbesar di antara 3 aula surga, bumi, dan manusia di Paviliun Fenxiang. Bergabung dengan istana surgawiku, dengan bakatmu, pasti akan menguntungkanmu. Hei, bagaimana menurutmu, nak? Liu Ping juga tertawa, jelas sudah menunjukkan kebaikannya kepada Xiao Yan. Bagaimanapun, ini adalah bibit yang berbakat, jadi dia tidak bisa melepaskannya dengan mudah. Liu Ping, jangan bicara omong kosong. Meskipun benar bahwa istana surgawi Anda adalah yang pertama dari 3 istana, yang mana istana Xiao Yan bergabung, lebih baik bebas. Anda jelas telah terlalu banyak ikut campur, yaitu jelas melanggar aturan. Sosok Mu Suzi juga berkata pelan, jelas dia tidak takut pada Liu Ping karena dia adalah wakil ketua. Hehehe, bukankah ini pilihan pertama untuk istana surgawi kita? Kakakmu, jangan khawatir. Liu Ping juga tahu karakter Mu Suzi, dan dia jujur, jadi dia tidak peduli, tetapi berkata. Paviliun dupa pembakaran ini dibagi menjadi 3 aula surga, bumi dan manusia. Di antara mereka, surga adalah yang paling kuat. Kekuatan semacam ini berarti bahwa dalam beberapa tahun terakhir, ada banyak orang kuat dari aula surga. Namun, ketiga aula ini adalah kekuatan paling kuat dari Paviliun Fenxiang. Di antara 3 aula, setiap aula memiliki keterampilan bertarung yang unik. Mu Feng juga berkata perlahan kepada orang-orang di sekitarnya. Sepertinya Mu Feng tahu banyak hal. Xiao Yan juga menggelengkan kepalanya. Jelas, Mu Feng ini tahu banyak hal. Jika bukan karena orang-orang di dalam Paviliun Fenxiang, mereka jarang tahu hal seperti itu. Ada 3 jenis keterampilan bertarung di 3 aula surga, bumi, dan manusia. Di antara mereka, seni pembakaran surga kuil surgawi adalah yang paling mendominasi, dan tangan Mang Huang kuil bumi adalah yang paling kuat. Adapun kuil manusia, Mu Feng juga tampak ragu untuk mengatakan, apa yang terjadi dengan istana manusia? Mu Yingying juga bertanya dengan penuh minat. Keterampilan bertarung di aula manusia adalah yang paling aneh. Ini adalah keterampilan bertarung misterius yang disebut penguasa penggeser surga. Dikatakan bahwa sejak Paviliun Dupa didirikan, itu hanya dibuat oleh 2 orang.
Para murid asing yang bergabung dengan aula manusia semuanya bergegas menuju penguasa penggeser surga, tetapi tidak peduli berapa banyak murid arogan yang mengikuti satu demi satu, mereka tidak akan dapat berkultivasi dan menyadari penguasa penggerak surga. Ini juga alasan mengapa istana manusia berada di peringkat terakhir. Mu Feng juga berkata perlahan. Memindahkan penguasa langit. Xiao Yan juga bergumam, lalu menatap tiga wakil ketua aula yang sedang berdiskusi dengan suara rendah di depannya, dan segera berencana untuk bertanya kepada tuannya, Raja Naga Emas. Tuan, apakah saya benar-benar ingin bergabung dengan istana manusia itu? Xiao Yan juga tidak berdaya. Dapat dilihat bahwa tiga istana surga, bumi, dan manusia, istana manusia adalah yang terakhir. Hei, itu tentu saja, tapi jangan lihat penurunan istana manusia ini selama bertahun-tahun. Istana manusia pada puncaknya, berada dalam posisi tak terkalahkan dengan mengandalkan kekuatan satu aula untuk bertarung melawan 9 sekte super. Dan penguasa yang bergerak di istana manusia adalah metode bertarung yang agak misterius. Saya pikir di aula manusia di Paviliun Dupa Pembakaran, kekuatan puncak Doudi menggunakan penguasa penggeser surga untuk melawan dua Dosian dan mundur sepenuhnya. Dari sini, sudah cukup untuk menjelaskan kengerian penguasa langit yang bergerak ini, jadi kamu harus bergabung dengan aula manusia ini, dan penguasa langit yang bergerak ini harus dipelajari sesegera mungkin. Suara pelan Raja Naga Emas juga terdengar di hati Xiao Yan. Doudi puncak melawan dua abadi dengan kekuatan menggerakkan langit. Xiao Yan juga terkejut. Meskipun itu hanya kekuatan Doudi bintang 4 pada tahap awal, tetapi dia tahu perbedaan antara puncak Doudi dan Dosian. Dan api suci yang kamu dan aku sebutkan kurang lebih berhubungan dengan kuil ini. Suara Raja Naga Emas juga terdengar perlahan. Api suci. Xiao Yan juga menyeringai, dan kemudian menatap tiga wakil kepala aula yang terus-menerus berbicara di depannya, dan segera menyadarinya. Mungkin aku harus merasa kasihan dengan kebaikan senior, kata Xiao Yan, menghadap Liu Ping dengan wajah minta maaf, dengan hormat dan sopan. Apa yang saya katakan adalah untuk kebaikan Anda sendiri. Hanya dengan bergabung dengan istana surgawi kami, Anda dapat memperoleh sumber daya kultivasi terbaik. Anda harus memikirkannya. Senyum Liu Ping barusan membeku sesaat, dan kemudian dia menatap Xiao Yan, sedikit marah. Junior secara alami tahu, tetapi setelah memikirkannya, istana manusia adalah yang paling cocok untukku. Xiao Yan juga tersenyum perlahan, dan kemudian matanya menatap Mu Suzi. Aula manusia itu bagus, tapi tidak cocok untukmu. Tiga aula surga, bumi, dan manusia kami adalah kekuatan dari Paviliun Dupa Pembakaran, Anda dapat yakin. Liu Ping juga berkata perlahan. Niat baik senior diambil dari lubuk hatiku. Hanya saja aku ingin mencoba keterampilan bertarung yang aneh di aula manusia. Xiao Yan juga tertawa. Hehehe, kamu benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Mu Suzi juga memandang Xiao Yan dan berkata, Hei, aku punya rencana ini. Xiao Yan juga berkata perlahan, sepertinya dia tidak menyerah untuk bergabung dengan istana manusia ini karena kata-kata Liu Ping, dan dia sepertinya lebih tertarik dengan keterampilan bertarung di istana manusia ini. Kamu benar-benar tidak tahu ketinggian langit. Liu Ping juga mendengus dingin, dan kemudian berhenti menatap Xiao Yan. Kalian semua, jika kamu ingin bergabung dengan istana surgawiku, ikuti saja aku. Setelah Liu Ping selesai berbicara, dia juga perlahan berjalan di luar aula. Saat kata-kata Liu Ping baru saja diucapkan, di antara lusinan orang di belakangnya, rata-rata jumlah orang mengikuti Liu Ping keluar. Bagaimanapun, mereka bergabung dengan sekte super ini karena mereka ingin belajar seni bela diri tingkat lanjut dan keterampilan bertarung, sehingga mereka akan menonjol dan menjadi raksasa di masa depan. Oleh karena itu, bergabung dengan kuil surgawi yang paling kuat di Paviliun Dupa Pembakaran pasti akan mempersingkat kemampuan mereka untuk menjadi lebih kuat. Adapun Xiao Yan, yang merupakan tempat pertama dalam kompetisi poin, jika dia bersikeras untuk bergabung kuil manusia, mereka juga tidak bisa mengetahuinya. Tetapi bergabung dengan bagian terlemah dari Paviliun Dupa Pembakaran, bukankah ini menggali kuburan? Ikuti saya jika Anda ingin bergabung dengan aula saya. Huo Zi juga berbicara perlahan, lalu dia menyapa orang-orang lainnya dan meninggalkan aula. Pada saat ini, hanya ada beberapa orang yang tersisa di aula. Itu adalah Xiao Yan, Mu Feng,
Ludi, Mu Yingying, dan Xiao Yi itu. Apakah kalian berencana untuk bergabung dengan kuilku? Jika Anda berhasil dalam latihan Anda akan dapat bergerak di depan orang-orang di kuil surga, tetapi itu bukan pukulan bagi Anda. Sejak pendirian Paviliun Dupa Pembakaran saya, dalam 10.000 tahun sejarah, ada hanya 2 orang yang telah berkultivasi. Petik 2. Salah satunya adalah pendiri Paviliun Dupa Pembakaran. Mu Suzi juga sedikit mengangkat tangannya, lalu menatap orang di depannya. Kamu harus mencoba mencari tahu. Xiao Yan juga tersenyum, tetapi ada keyakinan mutlak di matanya. Oke, kamu hampir tidak bisa lulus ujian. Meskipun kuil manusiaku menurun, itu sama sekali bukan kesemak lunak yang dapat dimanipulasi oleh orang lain. Selamat datang untuk bergabung dengan Aula Manusia. Mulai sekarang, Aula Manusia akan menjadi rumah Anda. Mu Suzi juga berjalan keluar, jelas menuju bagian bawah Aula Manusia. Ayo pergi. Xiao Yi juga berkata perlahan pada Xiao Yan. Jelas, apa yang dikatakan Mu Suzi barusan benar-benar menyentuh bagian terlemah dari hati Xiao Yan. Xiao Yi sudah lama sekali bersama Xiao Yan. Jadi Xiao Yi tahu segalanya tentang Xiao Yan. Lagi pula, keduanya bergaul siang dan malam, jadi mereka cukup akrab. Sekarang Xiao Yi telah berkultivasi menjadi sifat manusia, dia juga sangat jelas tentang temperamen Xiao Yan. Cailin dan Suner telah berpisah sejak mereka datang ke benua Doudi, dan ada juga Kaisar Naga Emas. Zukun dari klan Naga, ditambah Gu Yuan, yang membuat hati Xiao Yan cukup tidak nyaman. Perasaan berpisah memang tidak menyenangkan. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga berhenti, lalu kembali sadar dan mengikuti. Kakak, jangan khawatir, tidak peduli apa, aku punya kakak, jangan terlalu lelah sendirian. Xiao Yi juga perlahan mengikuti di belakang Xiao Yan. Hehehe, nak. Xiao Yan juga menepuk bahu Xiao Yi dengan sangat terharu. Jelas, bagi Xiao Yi, dia adalah saudara yang benar-benar bisa dia percayai. Apalagi identitas misterius Xiao Yi sebagai peri api akan semakin kuat di masa depan. Hehehe, hitung aku. Mu Feng juga bergegas ke Xiao Yan. Ya, Xiao Yan juga berkata sambil tersenyum. Hati Mu Feng tidak buruk, dan itu sangat layak untuk persahabatan. Bagaimanapun, metode gosip yin yang dia kembangkan, bahkan tuannya Raja Naga Emas, yang selalu menjadi master, cukup dipuji. Dan saya, namaku Mu Yingying, tolong beri aku lebih banyak saran di masa depan. Mu Yingying jelas tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Yan, tetapi dia juga menemukan kelainan Xiao Yan sekarang, dan dia segera mengerti itu dengan bergabung aula ini, dia tidak sebebas sebelumnya. Selain itu, Mu Yingying juga memiliki beberapa emosi yang berbeda terhadap Xiao Yan. Tampaknya beberapa ingin mengetahui rahasia di tubuh Xiao Yan. Baik, kami bergabung dengan aula manusia, dan kami akan saling menjaga di masa depan. Xiao Yan juga tertawa. Jelas Xiao Yan juga tahu, apa yang baru saja dikatakan Mu Yingying, beberapa keluhan kecil di antara keduanya telah dihapus. Mulai sekarang, mereka juga murid baru aula manusia, dan mereka berpartisipasi dalam perolehan poin kompetisi, oleh karena itu, sangat cocok untuk emosi saat ini. Lagi pula, ketika Anda jauh dari rumah, bagus punya banyak teman. Orang-orang kecil ini, Mu Suzi, yang berjalan di depan, juga menggelengkan kepalanya perlahan, dan kemudian berkata, "Ayo pergi, saatnya pergi ke aula manusia." Xiao Yan juga berkata, dan setelah berbicara, dia adalah orang pertama yang menyusul Mu Suzi. Kelompok Xiao Yan baru saja keluar dari aula utama dan berjalan menuju aula manusia. Melihat sekeliling, itu juga sebuah gunung, tetapi wilayahnya sangat luas, dan jika Anda melihat lebih dekat, itu juga beberapa ratus mil jauhnya. Di puncak gunung, sebagian besar bangunan penuh pemandangan, dengan tempat pelatihan, tetapi ketika beberapa orang mengikuti Mu Suzi, hal yang paling mencolok adalah puncak gunung, yang menyebar dari kehampaan tak berujung, sungai yang mengalir di langit. Air di sungai itu berwarna biru, saya tidak tahu kekuatan khusus apa yang dimilikinya, tetapi ketika saya melihatnya, itu membuat orang merasa santai dan bahagia. Air ini, Xiao Yan juga diam-diam mengerahkan kekuatan jiwanya dan menyelidiki ke arah sungai. Namun, ketika kekuatan jiwa besar Xiao Yan baru saja menyentuh sungai, perasaan nyaman menyebar ke seluruh tubuhnya, membuat Xiao Yan merasakan kenyamanan. Apa ini? Ini sangat aneh.
Mu Feng juga menemukan sungai misterius air terjun biru, dan segera merenung. Benda ini, suara Raja Naga Emas di tubuh Xiao Yan juga muncul perlahan. Aku tidak menyangka hal yang begitu mengerikan ada di paviliun dupa pembakaran ini. Suara tuannya, Raja Naga Emas, perlahan muncul di hati Xiao Yan, dan kemudian ada rasa terkejut yang kuat di hatinya. Tuan, apa itu? Xiao Yan juga bertanya pada tuannya Raja Naga Emas di dalam hatinya. Hehehe, apakah kamu melihat sungai biru di depanmu? Raja Naga Emas juga tertawa. Mungkinkah sungai ini berbeda? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Hei, sungai ini memiliki kekuatan misterius. Raja Naga Emas juga berkata dengan iri. Kekuatan apa? Xiao Yan juga terkejut. Mari kita bicara denganmu besok, mari kita istirahat yang baik hari ini. Raja Naga Emas juga melihat bahwa Xiao Yan sedikit lelah, lalu berkata. Mata anak ini sangat tajam. Mu Suzi juga cukup terkejut ketika dia menyadari bahwa Xiao Yan dan yang lainnya sedang melihat ke sungai biru. Tapi tidak heran, bagaimanapun, sungai ini juga mencolok. Itu di sini. Mulai sekarang, ini akan menjadi rumahmu. Saya percaya bahwa Anda lelah berpartisipasi dalam seleksi dan bepergian. Beristirahatlah hari ini. Adapun hal-hal lain, saya akan memberitahu Anda secara rinci besok pagi. Mu Suzi membawa Xiao Yan dan yang lainnya ke halaman dan berbicara perlahan. Setelah mengatakan itu, dia juga pergi dari sini. Xiao Yan dan yang lainnya juga saling memandang dengan cemas, tidak pernah menyangka bahwa Mu Suzi akan pandai berbicara. Lalu mereka berjalan menuju halaman, karena ini adalah tempat tinggal mereka di paviliun dupa pembakaran di masa depan, mereka harus terbiasa dengan lingkungan terlebih dahulu. Halamannya tidak besar, tetapi sangat bersih dan sederhana. Tepat ketika saya masuk melalui pintu kecil, saya menemukan bahwa ada batu di halaman. Ada beberapa cangkir teh dan teh di batu. Itu jelas sengaja ditempatkan di sini oleh seseorang yang berhati-hati. Hei, datang dan minum teh. Xiao Yan juga berjalan lebih dulu, menuangkan tehnya, menyapa beberapa orang, lalu perlahan menyesapnya. Teh yang enak. Mu Feng juga menyesap tehnya. Sepertinya ini adalah tempat tinggal masa depan kita. Mu Feng juga melihatnya, dan berkata cukup puas. Mu Feng bisa merasakan bahwa meskipun halaman ini tidak besar, energi kaisar di dalamnya sangat besar, berapa kali lebih besar dari dunia luar. Tinggal di sini sepanjang waktu juga dapat secara halus mempercepat kecepatan kultivasi. Di antara kelimanya, ada 3 pria, dan Mu Yingying dan Ludi juga berpegangan tangan dengan erat. Bagaimana kita akan? Mu Yingying juga menggigit bibirnya dengan ringan dan berkata sedikit. Jelas, tempat tinggal di depan mereka, tetapi siapa yang tinggal di mana adalah pertanyaan lain. Sederhana saja, kamu wanita, tentu saja kamu akan didahulukan. Mu Feng juga berkata perlahan. Oke, Mu Yingying dan Ludi juga memandang Xiao Yan dan Xiao Yi, lalu berjalan menuju sebuah rumah kayu di halaman. Sepertinya tempat ini tidak besar atau kecil, ada 5 kamar. Terpisah. Kekuatan jiwa Xiao Yan juga memberitahu Xiao Yan. Ketika Mu Yingying dan Ludi pergi ke rumah kayu, Xiao Yan juga menemukan beberapa karakter kecil di batu. Kediaman 5 bambu. Apakah di sini? Xiao Yan juga bertanya dengan penuh minat. Kelompok Xiao Yan juga tinggal di rumah kayu, masing-masing dengan kamar mereka sendiri. Para pendatang baru tinggal di tempat yang berdekatan, pertama untuk memfasilitasi para pendatang baru ini untuk berlatih dan berkomunikasi, dan kedua, juga untuk persatuan. Waktu berlalu, dan malam datang dengan cepat. Di 5 rumah kayu sederhana, Xiao Yan, Xiao Yi, Mu Feng, Ludi dan Mu Yingying tinggal terpisah. Pada saat ini, mereka berlima juga secara resmi bergabung dengan paviliun dupa pembakaran, dan Mu Suzi juga membiarkannya berkultivasi secara resmi. Namun, ini juga pertama kalinya kelima orang ini bergabung dengan sekte super besar ini. Di sebuah rumah kayu kediaman Mu Feng. Hai, aku tidak menyangka paviliun dupa pembakaran ini menjadi seperti ini. Jika saya tahu sebelumnya, saya seharusnya tidak mendengarkan ayah saya. Mu Feng juga berkata dengan agak tertekan. Saat itu, ayahnya berkata bahwa paviliun fancy yang sangat bagus, meskipun ayahnya keluar dari paviliun dupa, Mu Feng selalu menganggapnya aneh, tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Xiao Yan itu benar-benar luar biasa, dia mampu mencapai langkah ini dengan kekuatan tahap awal Kaisar Dou Bintang 4.
Ada keterkejutan dalam suara Mu Feng. Tapi jangan lihat penampilan Mu Feng yang riang, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan kata-katanya yang bijaksana. Tapi dia juga orang yang harus berteman, terutama teratai api. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Jika itu aku mungkin tidak bisa melawannya. Mu Feng juga berkata perlahan. Setelah selesai berbicara, dia juga kembali ke tempat tidur dan duduk. Pertarungan kompetisi penjarahan poin juga menghabiskan banyak kekuatan. Meskipun Qi telah pulih, tubuh juga sangat lelah, dan inilah saatnya untuk beristirahat, tidur untuk memberikan tubuh istirahat. Sepertinya keluhan antara keluarga kerajaan Xuanling dan keluarga Medusa kami jauh lebih kuat dari yang saya kira. Kediaman seruling hijau. Seruling hijau juga berkata perlahan. Memang benar seruling hijau adalah Medusa, dan darah di tubuhnya tidak bisa dipalsukan, tapi dia diadopsi oleh manusia sejak dia masih kecil, jadi dia tidak berbeda dengan manusia biasa, kecuali aura sangat menawan yang dimiliki. Manusia ular memang benar, tidak bisa menyembunyikannya sama sekali. Selain itu, alasan mengapa seruling hijau ingin berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin ini dan bergabung dengan Sekte Super. Nyonya Ratu, meskipun aku tidak tahu dari mana asalmu, darah di tubuhmu memberi kami perasaan yang sangat ramah, jadi aku pasti akan mendapatkan barang-barang dari paviliun dupa pembakaran. Melihat penampilannya, tidak mudah bagi seruling hijau ini untuk bergabung dengan paviliun dupa. Di sisi lain, kediaman Mu Yingying. Hai, saudara Yanci tidak tahu kemana pergi. Apakah saya akan dimarahi olehnya jika saya menyelinap keluar seperti ini? Kakak laki-laki saya mengatakan bahwa manusia semua adalah orang jahat dengan niat jahat, tetapi bagaimana saya bisa mengetahuinya? Mu Yingying juga duduk di samping tempat tidurnya, dan kemudian perlahan mengayunkan kakinya yang ramping. Hanya saja saat dia mengatakan sesuatu, yang terlintas di benaknya adalah adegan Xiaoyan melawan Kaisar Hantu Kembar di hutan mayat Yin. Sepertinya mereka tidak seseram yang dikatakan kakakku. Mu Yingying juga tersenyum sedikit. Untuk Xiaoyi, dia pergi tidur lebih awal. Lagi pula, saya memiliki beberapa kontrak aneh dengan Xiaoyan, jadi saya tidak bisa yakin. Kediaman Xiaoyan, 5 rumah kayu ini benar-benar aneh. Masing-masing adalah ruang kecil satu sama lain. Tidak ada yang akan memperhatikan apa yang Anda katakan atau lakukan di dalamnya. Paviliun dupa pembakaran ini benar-benar aneh. Xiaoyan juga melihat sekeliling. Rumah kayu cukup sederhana, tetapi peralatan hidup tersedia, dan sangat bersih, jelas, seseorang sering bertanggung jawab untuk membersihkan. Xiaoyan juga duduk, dan kemudian duduk di atas meja, baru saja akan mengangkat cangkir teh untuk minum, tetapi menemukan bahwa semangat juang di tubuhnya. Fluktuasi ini adalah, Xiaoyan juga sangat terkejut, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, dia langsung duduk di tempat tidur, lalu menyilangkan kakinya dan menutup matanya sedikit. Hehehe, nak. Sosok Raja Naga Emas juga melayang keluar. Meskipun paviliun dupa kuat, Raja Naga Emas, bagaimana dia bisa takut? Dan dengan kekuatan orang-orang di sini, bahkan keadaan jiwa Raja Naga Emas saat ini tidak dapat ditemukan. Bagaimanapun, gelar Raja Naga Emas bukan tanpa alasan. Mari kita menerobos dulu. Tampaknya pertarungan juga merupakan latihan besar bagimu, dan sekarang kamu dapat menerobos ke tahap tengah Dou di bintang 4. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiaoyan mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian berkonsentrasi untuk mengendalikan Qi di tubuhnya. Dou Di kuat, Dou Qi di tubuhnya telah membentuk laut Dou Qi, jadi Xiaoyan juga menemukan lautan api besar di tubuhnya, yang seharusnya menjadi tempat laut Dou Qi-nya berada. Jika kamu ingin memasuki Dou Xian, kamu harus memadatkan lautan Dou Qi di tubuhmu, sehingga kamu dapat melangkah ke Dou Xian. Suara Raja Naga Emas juga muncul. Dou Xian. Xiaoyan juga sangat terkejut, jelas ini pertama kalinya dia mendengar rahasia seperti itu. Ya, Dou Xian. Dou Xian adalah tempat untuk memadatkan lautan Dou Qi di tubuhmu, sehingga memadatkan tempat yang lebih kuat untuk menyimpan Dou Qi, yang disebut Dou Xian. Terpenting dari kekuatan Dou Xian. Dan ada banyak hal kuat di Dou Xian. Domain. Suara Raja Naga Emas juga terdengar seperti guntur tumpul di hati Xiaoyan. Dou Xian, inti pertempuran, domain. Xiaoyan juga sangat terkejut, jelas hal-hal ini juga sangat menakutkan. Apakah untuk Dou Xian,
Itu benar-benar beberapa hal yang baik. Xiao Yan juga tersenyum, dan kemudian beralih ke promosi. Pada saat ini, energi Xiao Yan menyebar dari tubuhnya, dan dia seperti dewa api, dirasuki oleh api. Ki pertempuran besar juga berkumpul dari segala arah, dan kemudian semua mengalir ke kamar Xiao Yan dan muncul ke tubuh Xiao Yan. Semakin banyak ki pertempuran mengalir ke kamar Xiao Yan, dan Mu Yingying dan yang lainnya juga memperhatikan perubahan hanya ingin memeriksanya, ketika mereka menerima dari suara Xiao Yi. Xiao Yan berkultivasi, jangan khawatir. Hanya beberapa kata, seperti jaminan, mereka bertiga diam-diam tinggal di kamar dan tidak keluar. Sukses. Xiao Yan juga perlahan menghembuskan napas. Alasan mengapa promosi ini akan begitu cepat kali ini, di satu sisi, disebabkan oleh pertempuran Xiao Yan dengan Kaisar Hantu Kembar. Pada saat itu, kekuatan Xiao Yan sudah mencapai tahap tengah dari Kaisar Pertempuran Bintang 4. Pada saat itu, tidak ada promosi langsung untuk mencegah kecelakaan, oleh karena itu, kekuatannya juga sangat meningkat, dan promosi saat ini seperti perkembangan alami, tentu saja sangat cepat. Lautan pertempuran Qi di dalam tubuh tampaknya sedikit mengeras. Xiao Yan juga menemukan bahwa lautan pertempuran Qi yang sangat besar di dalam tubuh memiliki keadaan padat tertentu ketika dia dipromosikan ke tengah. Kaisar Dou Bintang 4, meskipun sangat lemah, itu tidak luput dari persepsi jiwa Xiao Yan. Setelah promosi berhasil, Xiao Yan tidak berhenti pada inti pertempuran yang dikatakan tuannya Raja Naga Emas. Sepertinya ada sesuatu yang bergerak di tubuhmu. Raja Naga Emas juga menatap Xiao Yan dan berkata, ini adalah. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia juga buru-buru menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelidiki Naji, dan memang menemukan ada sesuatu yang bergerak. Itu adalah batu giok yang agak sederhana. Pada giok jiwa saat ini, ada fluktuasi tidak lemah. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada 4 energi dengan warna berbeda yang mengalir perlahan di giok jiwa seukuran telapak tangan. Di antara mereka, ada kekuatan jiwa yang perlahan memancarkan cahaya yang lebih menyilaukan daripada kekuatan jiwa lainnya. Ini, kekuatan jiwa Cailin. Xiao Yan juga mengenali sumber kekuatan ini secara sekilas. Ketika dia memasuki lorong misterius dan datang ke benua Doudi, Xiao Yan membiarkan Suner, Cailin, Guyuan dan Zukun tetap berada di belakang. Jejak jiwa kekuatan ditempatkan di atasnya. Pada saat ini, jiwa Cailin benar-benar bersinar di Soul Jade, yang berarti bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiao Yan sendiri. Di mana kamu? Xiao Yan juga berteriak tak terkendali. Tenang, Raja Naga Emas juga membantu Xiao Yan, dan kemudian menyuntikkan kekuatan murni ke dalam tubuh Xiao Yan, yang menstabilkan emosi Xiao Yan. Aku tahu kamu ingin menemukan orang yang datang ke benua ini bersamamu, tetapi kamu tidak terburu-buru. Raja Naga Emas juga menghibur. Maaf, aku tersesat. Xiao Yan menjadi tenang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Jelas, kekuatan jiwa Cailin berfluktuasi dengan hebat, yang cukup untuk menunjukkan bahwa Cailin sangat dekat dengan Xiao Yan. Cailin pasti berada di Suantian. Xiao Yan juga kembali sadar, lalu menatap Soul Jade di tangannya dan berkata perlahan. Pada saat yang sama, di gurun Suantian yang jauh, aula yang agak megah juga muncul di kedalaman gurun. Di luar aula utama, seorang wanita mempesona dengan 9 warna di tubuhnya perlahan menatap aula utama. Jika Xiao Yan ada di sini, maka Xiao Yan bisa mengenalinya secara sekilas. Orang-orang ular di benua Dou benar-benar merepotkan. Cailin juga menggerakkan bibirnya sedikit dan mengucapkan beberapa patah kata. Sebenarnya ada perasaan yang akrab. Cailin tampaknya telah menemukan sesuatu, dan segera memegang cincin di tangannya. Pada saat yang sama, sebuah giok jiwa yang identik dengan Xiao Yan juga muncul di tangan Cailin. Ini, Xiao Yan, apakah kamu di Suantian? Pertama kali Cailin melihat giok jiwa, dia menemukan bahwa kekuatan jiwa milik Xiao Yan memancarkan fluktuasi yang sangat mempesona. Segera, itu berubah menjadi aliran mata yang lembut, melihat ke kejauhan. Lagi pula, Xiao Yan juga suaminya, dan kelahiran Xiao Xiao juga membuat Medusa ini, yang terkenal di benua Douqi, menjadi sedikit seperti seorang ibu. Fluktuasi semacam ini hanya bisa muncul ketika keduanya dekat. Nona Ratu, sudah waktunya. Tepat ketika mata Cailin melunak, seorang wanita muncul perlahan, dan berkata dengan hormat kepada Cailin.
Baiklah, ayo pergi. Mata Kailin langsung menjadi dalam, dan kemudian dia melangkah ke aula utama. Nona Ratu, ayo masuk sendiri. Kuil ini memiliki batasan yang sangat kuat. Kita tidak bisa masuk tanpa kekuatan darah yang paling murni dari keluarga Medusa. Wanita itu juga berkata, bagaimana situasi antara keluarga kerajaan Xuanling dan Nudong? Kailin bertanya dengan mata indahnya yang sedikit berkerut. Serangan keluarga kerajaan Xuanling terhadap orang-orang ular kita lebih sering dari sebelumnya, mungkin karena kedatangan Nyonya Ratu telah membuat mereka merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika Nyonya Ratu bisa mendapatkan kekuatan tertinggi dari keluarga Medusa, maka keluarga kerajaan Xuanling tidak layak disebut. Adapun Nudong, kami sudah menimbun pasukan. Lagi pula, kekuatan darah Nudong tidak sebagus Ratu, wanita itu melanjutkan. Dimengerti, kamu turun. Selama retret, saya, semua orang ular kami diserahkan kepada Anda untuk diurus. Tunggu aku keluar. Kailin juga berkata kepada wanita di depannya. Saya berharap Ratu sukses. Wanita itu juga perlahan mundur setelah berbicara, tetapi sosoknya seperti hantu, sangat misterius. Xiaoyan, hidupmu adalah milik ratu ini. Kamu tidak dapat mengalami kecelakaan tanpa izinku. Ketika saya keluar retret, saya akan mencari Anda. Kailin juga tersenyum sedikit, dan kemudian melangkah ke aula tanpa ragu-ragu. Bum bum bum. Ketika Cailin mengangkat tangannya yang ramping, gerbang batu yang tidak bisa dihancurkan terbuka perlahan, dan Cailin berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung masuk. Begitu saya memasuki gerbang batu, saya menemukan bahwa ada banyak ular dan kalajengking di gerbang batu, tetapi untungnya, warna-warna di tubuh Cailin cerah. Apakah ini leluhur keluarga Medusa kita? Kailin tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya ketika dia melihat raksasa di depannya. Karena ruang di dalam gerbang batu sangat besar, tetapi yang paling mencolok adalah patung batu yang berdiri di tengah. Patung batu itu tingginya sekitar puluhan meter, dan rambutnya dipisahkan dalam bentuk ular dan kalajengking, bahkan jika itu adalah patung batu, Cailin dapat merasakan kekuatan mengerikan dari patung batu ini. Apakah rahasia keluarga Medusa ada di patung batu ini? Kailin juga melihat patung batu itu sedikit, dan setelah tidak menemukan hasil, dia duduk dengan kaki disilangkan, dengan cahaya 9 warna terus-menerus melayang-layang. Tubuhnya. Pada saat sinar 9 warna cahaya muncul di tubuh Cailin, pupil dari patung batu, tiba-tiba memancarkan gelombang api, dan kemudian menghirup Cailin ke dalamnya. Sialan! Melihat ini, Cailin juga buru-buru mentransfer energi Qi ke dalam tubuhnya, mencoba menahan isapannya, tetapi yang membingungkan Cailin adalah bahwa isapan itu sebenarnya memiliki kekuatan asli. Darah di sumber dan tubuh Cailin sendiri juga hampir sama. Setelah beberapa perjuangan tidak berhasil, Cailin juga tersedot ke dalam patung batu, dan seluruh patung batu pulih dengan tenang. Apa? Wanita itu benar-benar memasuki kuil. Jauh di dalam gurun, di suatu tempat, seorang pria kekar juga berkata dengan kejam. Wanita dengan sinar cahaya 9 warna itu memasuki kuil. Seorang bawahan di sampingnya berkata dengan hormat. Wanita sialan, itu buruk bagiku. Hubungi Solomon dan keluarga kerajaan Xuanling sesegera mungkin. Saya menyetujui persyaratan yang mereka tawarkan. Selama aku bisa menjadi raja gurun ini, tidak ada lagi yang penting, kata Nudong. Bagaimanapun, bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon bersedia membantunya menangani manusia ular 9 warna. Jika bukan karena ketidakmampuannya untuk melakukan apapun, dia tidak akan meminta bantuan dari keluarga kerajaan Xuanling dan Solomon. Bagaimanapun, orang ular dan keluarga kerajaan Xuanling memiliki keluhan yang mendalam. Raja, kondisi yang kami tawarkan agak terlalu besar. Jika itu masalahnya, apakah Nudong klan Medusa akan setuju? Seorang pria parubaya mengenakan pakaian yang cukup mahal berkata kepada Raja Xuanling. Hehe, jangan khawatir. Nudong juga ingin berurusan dengan klan Medusa mereka sekarang. Orang ini memiliki ambisi besar. Raja Xuanling juga tersenyum perlahan. Juga, seorang wanita dengan ular sanca menelan langit berwarna 9 muncul di keluarga Medusa. Temukan orang ini bagaimanapun caranya. Suara menindas Raja Xuanling juga menyebar ke seluruh ruangan. Hehehe, Nudong, jangan kira aku tidak tahu trik kecilmu, ular sanca menelan 9 warna ini sangat berguna bagi kami, bagaimana itu bisa diberikan kepadamu dengan begitu mudah?
Begitu Anda menerima kesepakatan ini, maka hampir waktunya bagi klan Medusa Anda untuk menghilang di gurun ini. Raja Xuanling juga tertawa ketika dia selesai berbicara, senyumnya sangat mengerikan. Hehehe, kali ini istana manusiaku sepertinya sudah berkembang. Keluarga Medusa, peri api, dan apoteker tingkat tinggi. Tapi sepertinya ada sesuatu pada wanita itu, Mu Yingying, yang bahkan aku tidak bisa melihatnya. Di dalam paviliun Fenxiang, Mu Suzi juga menatap Wu Zuju. Malam berlalu dengan cepat, dan mereka berlima pun tertidur satu persatu, lagi pula perjalanan yang melelahkan sepanjang perjalanan juga membuat mereka cepat terlelap. Setelah sinar matahari pertama menyinari Wu Zuju di pagi hari, orang-orang dari 5 rumah kayu keluar satu demi satu. Bagaimanapun, menurut apa yang dikatakan Mu Suzi, hari ini akan mulai berkultivasi, jadi beberapa orang menantikannya, dan mereka juga cukup ingin tahu tentang metode kultivasi sekte super ini. Paviliun dupa ini dapat berdiri selama ribuan tahun, dan juga memiliki metode budidaya sendiri. Hei, menurutmu apa perbedaan antara budidaya di paviliun dupa pembakaran dan tempat lain? Saya mendengar bahwa paviliun dupa pembakaran ini tidak diragukan lagi merupakan harta karun bagi roh juang tipe api. Ini bukan hanya karena Huasan, tetapi tampaknya ada beberapa hal aneh di paviliun dupa pembakaran. Mu Feng menggerutu pagi-pagi sekali. Mereka berempat tahu karakter Mu Feng, jadi mereka tidak banyak ikut campur. Pamanmu ada di sini. Xiao Yi juga memperhatikan kedatangan Mu Suzi dan berkata, apakah kalian terbiasa tadi malam? Mu Suzi berkata dengan suara lembut. Ya, mereka berlima menjawab bersamaan, jelas penasaran dengan latihan pertama ini. Dalam hal itu, kalau begitu ayo pergi dan mulai latihan, Mu Suzi berkata. Setelah Mu Suzi selesai berbicara, dia juga berjalan lebih dulu, dan kemudian Xiao Yan dan yang lainnya saling memandang, dan kemudian mengikuti Mu Suzi. Paviliun pembakaran dupa saya adalah tentang berkultivasi menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Lemari luar adalah kumpulan ratusan buku, yang berspesialisasi dalam mengembangkan siswa yang berpengetahuan luas, dan kabinet kami, 3 aula surga, bumi, dan manusia, adalah untuk menumbuhkan orang-orang kuat untuk menghilangkan bahaya bagi orang-orang. Pintu masuk ke dunia hantu juga tidak jauh dari paviliun dupa pembakaran kami, jadi selain berkultivasi di pegunungan, Anda harus pergi untuk mengalaminya setelah beberapa saat. Pertama, itu adalah untuk meningkatkan diri Anda sendiri. Hanya pertempuran yang sebenarnya, adalah yang tercepat. Kedua, pintu masuk ke dunia hantu sangat tidak stabil baru-baru ini, dan banyak murid dari paviliun dupa pembakaran, tanggung jawab untuk pergi untuk menyingkirkan hantu-hantu itu. Mu Suzi juga berkata perlahan. Untuk menyingkirkan hantu, aku pandai dalam hal ini. Mu Feng juga berkata sambil tersenyum. Juga, sumber daya budidaya kuil manusia kita tidak terdistribusi secara merata. Itu semua tergantung pada kekuatan. Semakin kuat kekuatan Anda dan semakin tinggi bakat Anda, semakin banyak sumber daya pelatihan yang akan Anda dapatkan, tetapi yang terjadi adalah kebalikannya. Adapun duel pribadi, selama tidak mati, kita tidak peduli, dan kita juga memperbolehkan duel seperti itu. Mu Suzi juga berbicara perlahan kepada orang-orang di belakangnya. Tentu saja, Xiao Yan juga tersenyum dan tidak peduli lagi. Lagi pula, alasan mengapa paviliun dupa pembakaran bisa berdiri di Suan Santian dan menjadi sekte super, selain latar belakang, juga terkait dengan ini sistem manajemen sekte tidak dapat dipisahkan. Kata-kata Mu Suzi jelas memberitahu mereka tidak boleh mengendurkan kewaspadaan mereka hanya karena mereka bergabung dengan paviliun dupa pembakaran. Lagi pula, jika mereka tidak bekerja keras, mereka akan dikalahkan. Bakat tentu saja penting, tetapi apa yang dipelajari Xiao Yan dari kerja keras dan keringatnya adalah sesuatu yang dipahami Xiao Yan ketika dia berada di benua Doqi. Yang lain juga diam, tetapi Xiao Yi tidak menganggapnya serius. Lagi pula, identitas Xiao Yi sebagai peri api cukup istimewa, dan dia tidak membutuhkan pelatihan ini. Selama dia terus diberikan atribut api, dia bisa terus menerobos dan memperkuat dirinya sendiri. Ini di sini, ayo masuk. Mu Suzi datang keluar aula besar, dan kemudian tersenyum perlahan. Ayo pergi, Xiao Yan juga berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia berjalan menuju aula yang tertutup. Dia mengangkat tangannya dengan lembut dan menyentuh pintu aula utama.
Pintu aula utama perlahan terbuka. Hei, pamanmu, tawa hangat juga datang dari balik gerbang. Hehehe, jangan terburu-buru. Mu Suzi juga tersenyum perlahan. Saat Xiaoyan dan yang lainnya melangkah masuk, mereka juga menemukan bahwa ada banyak ruang di aula ini. Hal yang paling mempesona adalah pintu cahaya ajaib di aula, dan menemukan bahwa pintu cahaya di aula sepertinya mengarah ke pintu masuk di suatu tempat. Ada begitu banyak murid di aula manusia. Xiaoyan berbalik dan menemukan bahwa jumlah orang di aula saat ini telah mencapai ratusan orang, dan fluktuasi tubuh mereka. Beberapa bahkan telah di tingkat Kaisar Bintang 5. Selain itu, yang paling penting adalah bahwa Xiaoyan, mengandalkan kekuatan jiwanya yang kuat, merasa bahwa ratusan murid di aula ini menatap mereka berlima dengan mata berapi-api, seolah-olah ada sesuatu yang cukup menggoda. Hehehe, ini bukan murid aula manusiaku. Murid aula manusiaku sekarang telah pergi berlatih dan melenyapkan hantu di pintu masuk dunia hantu. Adapun ini, itu adalah murid yang ingin bergabung dengan istana manusiaku. Mu Suzi juga berkata perlahan. Murid terdaftar. Xiaoyan juga terkejut. Banyak sekte super benar-benar merekrut beberapa orang berbakat. Ketika mereka memberikan kontribusi tertentu pada sekte, mereka dapat menjadi murid sejati. Menjadi murid sejati berarti memenuhi syarat untuk menikmati banyak manfaat dari sekte, seperti sumber daya pelatihan atau bimbingan beberapa orang kuat. Bagaimanapun, seseorang sedang menurun, tetapi bergabung dengan sekte berbeda. Bahkan jika orang lain ingin menyentuh Anda, mereka juga akan mempertimbangkan asal sekte mereka. Lagi pula, banyak sekte sangat protektif. Hehehe, sepertinya kalian mengerti maksudku. Kalau begitu mari kita mulai. Hadiah bagimu untuk bergabung dengan kuil manusiaku ada di gerbang cahaya ini, tetapi jika kamu ingin mendapatkannya dengan lancar, itu masih membutuhkan banyak kesulitan. Mu Suzi juga berkata perlahan. Ini sangat menarik. Xiaoyan juga tertawa pelan, lalu menatap ratusan orang di depannya, matanya menjadi semakin panas. Kebetulan sejak dia menerobos Kaisar Dou Bintang 4, kekuatan prasasti inti Dou sudah cukup untuk meningkat 5.000 prasasti inti, dan dia juga memiliki kekuatan untuk bertarung melawan Kaisar Dou Bintang 5. Pada saat ini, di langit di atas aula utama, seorang lelaki tua yang mengantuk juga perlahan membuka matanya, dan kemudian melihat aula utama. Bagaimana bisa ada gelombang kekuatan spiritual yang kuat pada anak ini dengan penguasa? Setelah berbicara, dia mengalihkan perhatiannya ke Xiaoyan. Sepertinya pendatang baru kali ini juga memiliki bakat. Murid-murid di sekitarnya memandang Xiaoyan dan menemukan bahwa meskipun kekuatan Xiaoyan hanya di tahap tengah dari Kaisar Dou Bintang 4, dia memancarkan banyak energi fluktuasi membuat banyak dari mereka bersemangat. Orang-orang di sekitar Xiaoyan juga sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Apakah sulit bagi kita berlima untuk berurusan dengan ratusan orang ini? Ludi juga berkata dengan agak tidak percaya. Dari mereka berlima, kekuatan Xiaoyi yang sebenarnya adalah Kaisar Dou Bintang 7, tetapi melalui teknik khusus Xiaoyan, kekuatan Xiaoyi ditekan ke Kaisar Dou Bintang 4, tidak untuk menarik perhatian orang lain, salah satunya adalah untuk menyembunyikan identitas peri api. Yang lain, Ludi sendiri adalah Kaisar Pertempuran Bintang 4 tahap akhir. Mu Yingying adalah kekuatan puncak Kaisar Pertempuran Bintang 4. Adapun Mu Feng, aneh untuk mengatakan bahwa kekuatannya perlahan meningkat. Sejak hutan mayat neraka keluar, kekuatan Mu Feng juga telah tiba-tiba meningkat dari tahap awal Kaisar Dou Bintang 4 ke tahap akhir Kaisar Dou Bintang 4. Dengan peningkatan kekuatan yang cepat, bahkan Xiaoyan cukup malu. Ini membuat Xiaoyan cukup aneh, tetapi menurut pernyataan tuannya, Raja Naga Emas, alasan mengapa kekuatan Mu Feng meningkat begitu cepat sangat mirip dengan Xiaoyan sendiri, yaitu daya serap-serap. Dia menyerap kekuatan yang bukan miliknya, dan kemudian mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri melalui metode khusus, sehingga peningkatan kekuatan membuat Xiaoyan cukup malu. Tuan, kekuatan Mu Feng telah meningkat sedikit dengan cepat. Xiaoyan juga terkejut dan bertanya perlahan di dalam hatinya. Bagaimanapun, Xiaoyan belum pernah mendengar bahwa kekuatan dapat meningkat begitu cepat, bahkan dalam kesulitan. Racun juga tidak memiliki kecepatan yang menakutkan. Hehe, kamu tidak tahu tentang ini. Feng Jue di tubuhmu dapat terus meningkatkan tingkat Feng Jue dan kekuatanmu sendiri dengan menelan kekuatan api yang berbeda atau api antara langit dan bumi.
Dan latihan gosip yin dan yang di tubuh Mu Feng tidak seberharga Feng Juemu, tetapi itu tidak boleh diremehkan. Ketika saya berada di hutan mayat, saya menemukan bahwa ada beberapa hal aneh di tubuh Mu Feng, dan sekarang tampaknya benar. Latihan gosip yin dan yang padanya harus serupa dengan milikmu, Feng Jue. Kamu dapat menyerap energi api besar untuk dengan cepat meningkatkan kekuatanmu sendiri, maka Mu Feng ini juga dapat menyerap energi hantu di dunia hantu untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Suara Raja Naga Emas juga perlahan muncul di hati Xiao Yan. Teknik gosip yin yang ini benar-benar menakutkan. Xiao Yan sedang mengolah Feng Jue. Tentu saja, dia tahu kekuatan teknik ini, tetapi di balik kekuatannya, dia harus menahan lebih banyak rasa sakit. Dan sekarang, teknik budidaya yin yang pada Mu Feng memiliki efek yang mirip dengan Feng Jue milik Xiao Yan, membuat Xiao Yan kaget. Oke, jangan mengambil inisiatif untuk menghubungi saya baru-baru ini. Ada beberapa aura tersembunyi yang cukup kuat di paviliun dupa pembakaran. Jika mereka mendeteksi, Raja Naga Emas selesai berbicara, dan tidak ada suara. Paman, aku tidak tahu bagaimana melakukan kompetisi semacam ini. Xiao Yan juga bertanya kepada Mu Suzi dengan hormat. Mendengar ini, Mu Suzi mengangkat tangannya tanpa daya, jelas mengabaikan pertanyaan Xiao Yan dan yang lainnya, semuanya harus bergantung pada mereka. Gampang, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Berjuang sampai satu pihak mengaku kalah. Seorang pria di aula berkata perlahan. Hehehe, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu tentang pertempuranmu, kami tidak tertipu. Mu Yingying juga memulihkan kepribadiannya yang unik setelah istirahat kemarin, jadi dia juga berkata kepada orang-orang di depannya. Lalu bagaimana menurut kalian? Pria itu juga sedikit malu. Bagaimanapun, 5 orang di depannya adalah orang-orang yang bergabung dengan paviliun Fen siang ini. Mereka yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan paviliun dupa pembakaran pasti bukan orang biasa. Setelah pemilihan kompetisi perampasan poin, karena mereka dapat berdiri di sini, mereka pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, jadi murid-murid ini tidak bodoh, dan mereka berencana untuk menggunakan taktik pertempuran, maka bahkan jika mereka memiliki kemampuan untuk mencapai langit, ketika ki pertempuran di tubuh habis, hanya akan ada satu nasib. Hanya saja yang tidak diharapkan oleh murid-murid baru ini adalah orang-orang ini sebenarnya. Luar biasa, wanita yang sangat cantik. Banyak murid bernama juga menatap Mu Yingying dengan mata panas. Bagaimanapun, hal favorit pria adalah kecantikan, uang, dan status. Batuk-batuk-batuk, jangan lupakan bisnisnya. Melihat beberapa orang tertarik pada Mu Yingying, beberapa murid sengaja mengangkat suara mereka. Lalu apa yang ingin kamu lakukan? Di antara murid-murid yang disebutkan namanya, seorang pria berpakaian biasa juga berkata perlahan kepada Xiao Yan. Mengapa kita tidak pergi bersama? Xiao Yan juga melihat ratusan orang, dan segera berkata. Dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, Xiao Yan juga menemukan bahwa pria di depannya pastilah yang paling menakutkan dari para murid ini. Jika Xiao Yan merasa benar, total ada 128 orang, di antara mereka, ada 3 di Dou di bintang 4, dan pria dengan pakaian sederhana tadi adalah salah satunya. Dou di bintang 4 yang tersisa memiliki 20 orang ada begitu banyak orang, dan yang lainnya pada dasarnya adalah kekuatan mendiang Dou di bintang 4. Pergi bersama-sama, apakah kamu yakin? Saat suara Xiao Yan baru saja jatuh, 128 murid berbakat. Apakah orang ini sakit jiwa? Kamu sebenarnya membiarkan kami pergi bersama. Kami memiliki 128 orang di sini, tetapi hanya ada 5 dari mereka. Terlalu banyak untuk menganggap kita serius. Ada suara konstan di antara para murid. Li Ji, apa yang harus kita lakukan? Ini adalah kesempatan yang diperoleh dengan susah payah. Untuk kesempatan ini, kami tidak melakukan lebih sedikit pekerjaan untuk paviliun Fen siang di masa lalu. Seorang murid manusia dengan pakaian biasa. Aku tahu, pria sederhana itu, kata Li Ji. Anak ini adalah kekuatan di tahap tengah Kaisar Dou bintang 4 yang begitu merajalela. Untuk menghadapi 128 dari kita dengan kekuatan 5 orang, bukankah ini mimpi bodoh? Tidak, seharusnya tidak sesederhana itu. Li Ji berkata. Di samping, Mu Suzi menatap orang-orang ini.
Dia sangat jelas bahwa kontribusi 128 murid ini ke Paviliun Fenxiang mereka di masa lalu sudah cukup bagi mereka untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang, tetapi masih ada satu rintangan di depan mereka. Jika mereka mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, maka sumber daya kultivasi yang diberikan kepada Xiao Yan dan kelimanya akan terus dialokasikan kepada mereka, tetapi pada saat itu, banyak dari 128 murid ini akan menjadi rekan murid Xiao Yan. Tetapi jika 128 orang ini tidak mengalahkan Xiao Yan dan 5 lainnya, itu juga berarti bahwa 128 orang ini tidak cukup untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Pada saat itu, Paviliun Fenxiang tidak akan menerima orang-orang ini. Ngomong-ngomong, Saudara Li, saya mendengar bahwa tempat pertama dalam kompetisi penjarahan poin, mengandalkan kekuatan bintang 4 Doudi pada tahap awal. Saya tidak tahu metode apa yang dia gunakan untuk membunuh hantu kembar itu, kaisar yang terluka parah. Seorang murid juga sepertinya mengingat sesuatu. Siapa namanya? Ketika Li Ji mendengar kata-kata itu, kemudian dia menatap Xiao Yan yang membawa penggaris hitam berat di depannya, sambil mengaum pada orang di sampingnya. Sepertinya seorang pria dengan penguasa hitam berat. Namaku Xiao Yan. Ini tidak mungkin kebetulan. Setelah pria di samping Li Ji selesai berbicara, dia juga menatap Xiao Yan. Dengan beban hitam di punggungnya, kekuatan Doudi bintang 4 pada tahap awal. Bunuh kaisar hantu kembar. Yang disebut Xiao Yan adalah pria di depannya. Anda, siapa namamu? Suara Li Ji yang sedikit mengejutkan juga perlahan berkata kepada Xiao Yan. Jika pria yang tampak kurus di depannya adalah Xiao Yan yang membunuh kaisar hantu kembar, Li Ji harus memperhatikan. Untuk menjadi murid Paviliun Fenxiang, Li Ji membunuh banyak hantu, dan terlebih lagi demi Paviliun Fenxiang, dan semua yang dia lakukan hanyalah bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Li Ji secara alami akan menghargai kesempatan besar ini sekarang, jadi bahkan jika Xiao Yan bukan yang benar-benar membunuh kaisar hantu kembar, Li Ji tidak akan menganggapnya enteng. Xiao Yan juga dengan malas dan berkata. Li Ji mendengar kata-kata itu, pupil matanya mengecil, dan kemudian suara keras keluar dari Li Ji. Kakak Li, ketika orang-orang di sekitarnya melihat ini, mereka juga berkata kepada Li Ji. Aku baik-baik saja. Li Ji juga mendapatkan kembali ketenangannya. Apakah kamu benar-benar membunuh kaisar hantu kembar? Kata Li Ji kaget. Murid-murid ini adalah yang paling sadar akan kekuatan hantu di dunia hantu. Karena lokasi geografis khusus Paviliun Fenxiang, terletak di pintu masuk alam hantu, sehingga Paviliun Fenxiang juga menjadi penjaga pintu masuk ke alam hantu ini. Setiap tahun, banyak hantu mengalir ke Suantian-Santian dari pintu masuk ke alam hantu. Jika murid telah membunuh hantu ke tingkat tertentu, maka ia dapat lulus kualifikasi murid bernama. Setelah memperoleh kualifikasi murid bernama berarti mereka memenuhi syarat untuk menantang para murid yang benar-benar bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Setelah tantangan itu berhasil, murid-murid yang disebutkan ini akan menjadi murid sejati Paviliun Fenxiang. Meskipun kekuatan kaisar hantu kembar bukanlah yang teratas di dunia hantu, itu jelas bukan yang terbawah. Seseorang yang sebanding dengan Kaisar Dou Bintang 8 dibunuh oleh Kaisar Dou Bintang 4 tingkat menengah di depannya, dimanapun itu ditempatkan, tidak ada yang bisa mempercayainya. Lagi pula, dengan kekuatan Kaisar Dou Bintang 8, bahkan jika dia tidak menyerang dan membiarkan Kaisar Dou Bintang 4 menyerang, saya khawatir jika Kaisar Dou Bintang 4 kehabisan Dou Qi, dia tidak akan bisa membunuh Dou Emperor Bintang 8. Tidak heran para murid bernama ini sangat terkejut. Jika tidak ada yang memiliki nama yang sama denganku, aku membunuh Kaisar Hantu Kembar. Xiao Yan juga berkata dengan jelas, tetapi ketegasan di matanya ditemukan oleh Li Ji. Ketegasan semacam ini hanya dapat muncul ketika Anda memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan Anda sendiri. Mungkinkah Xiao Yan ini, Kakak Li, tidak peduli apakah anak ini adalah orang yang membunuh Kaisar Hantu Kembar atau tidak, kita semua akan mengalahkan mereka hari ini. Selama kita mengalahkan mereka, upaya masa lalu kita akan cukup. Jadilah murid sejati dari Paviliun Dupa Pembakaran, beberapa murid bernama juga berkata kepada Li Ji. Hehehe, kamu benar, Saudara Xiao Yan, saya juga mengagumi Anda karena membunuh Kaisar Hantu Kembar, tetapi hari ini, saya tidak tahu apakah Anda dapat menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kami bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran ini.
Li Ji juga langsung mendapatkan kembali ekspresi normalnya, dan lalu perlahan berkata pada Xiao Yan. Lagi pula, tidak masalah apakah Xiao Yan ini adalah Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Di bawah penindasan kekuatan mutlak, semuanya tidak takut. Dengan kekuatannya di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, tidak mudah untuk berurusan dengan Xiao Yan di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4. Kalau begitu biarkan aku mulai. Li Ji juga mengetahui bahwa dua Kaisar Petarung Bintang 5 lainnya tidak berniat mengambil tindakan, dan berkata, tidak ada keraguan bahwa yang pertama ini juga memiliki kelebihan tersendiri. Begitu dia mengalahkan Xiao Yan ini, maka dia juga memenuhi syarat untuk bergabung dengan Paviliun Fenxiang. Oh, apakah anak ini benar-benar membunuh Yin Xie? Tidak heran ada aura milik Yin dan kejahatan. Pria tua di atas aula juga berbicara perlahan. Siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Li Ji juga berbicara perlahan, lalu mengeluarkan senjatanya, tombak. Memegang tombak di satu tangan dan membawa yang lain di belakang punggungnya, tempat di mana tombak menunjuk adalah tempat kelompok Xiao Yan. Aku akan datang dulu. Xiao Yan juga berkata kepada Mu Feng yang ada di sampingnya, lalu maju selangkah, menghadap tombak Li Ji. Banyak dari murid bernama di sekitarnya juga melangkah mundur dengan sangat bijak, meninggalkan lingkaran pertempuran yang cukup untuk mereka berdua lawan. Hehehe. Li Ji ini suka banget jadi pertama, kata Li Zi juga pelan. Hehehe, biarkan dia mencoba, Zilian juga berkata. Li Ji, Li Zi, dan Zilian adalah tiga yang paling menonjol dari 128 murid bernama ini. Tiga Kaisar Pertempuran Bintang 5. Xiao Yan, bisakah dia melakukannya? Mu Yingying juga menggigit bibirnya sedikit, dan kemudian tinjunya yang putih bersih tidak bisa menahan diri untuk mengepal sedikit. Sepertinya hubungan antara Mu Yingying dan Xiao Yan tidak normal. Mata Ludi begitu tajam sehingga dia memperhatikan gerakan kecil Mu Yingying, dan dia segera sedikit terkejut. Lagi pula, mereka berdua tidak saling mengenal, dan telah menemukan sesuatu. Adapun Xiao Yan, karena dia adalah suami ratu, Ludi juga sangat peduli. Menurut pendapat Ludi, Xiao Yan ini dapat menggunakan kekuatan Dou di bintang 4 pada tahap awal untuk membunuh Kaisar Hantu Kembar yang terluka parah. Jika itu adalah Ludi sendiri, kemungkinan menang melawan Xiao Yan mungkin kurang dari 30%, atau bahkan lebih rendah. Saudaraku, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi? Kekuatan Dou di bintang 5 ini pada tahap awal benar-benar, kata Xiao Yi dengan sedikit khawatir. Jangan khawatir. Aku bebas mengambil tindakan balasan. Xiao Yan juga tersenyum perlahan pada Xiao Yi, dan terlihat bahwa Xiao Yi mengkhawatirkan Xiao Yan, jadi dia berkata, Xiao Yan, kamu ingin menang. Biarkan murid-murid yang disebutkan ini tahu betapa kuatnya kita di tempat pertama dalam kompetisi perebutan poin. Mu Feng juga tertawa. Setelah mendengar kata-kata Mu Feng, para murid yang terdaftar di sekitarnya. Jelas, jika Xiao Yan ini benar-benar Xiao Yan, maka saudara mereka Li tidak akan memiliki kesempatan untuk menang. Hehehe, kali ini kakak Li keluar, dan Xiao Yan bahkan tidak menyebutkan bahwa dia dikalahkan. Hanya bercanda, apakah kamu tidak tahu kekuatan saudara kita Li? Kekuatan Kaisar Pertempuran Bintang 5 pada tahap awal adalah untuk dapat membunuh hantu yang sebanding dengan tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 5 manusia. Petik 2. Hantu lebih kuat dari manusia, juga kata-kata. Xiao Yan, aku memberimu kesempatan, akui kekalahan. Kaisar Dou Bintang 4 dan Kaisar Dou Bintang 5 sama sekali tidak pada tingkat yang sama, jangan sampai Anda menderita darah dan daging dan kehilangan wajah para murid Paviliun Fenxiang, kami yang tertawa terbahak-bahak. Li Ji juga mencibir, betulkah? Kalau begitu sepertinya tidak ada yang mengajarimu untuk membedakan antara murid dan murid asli dari Paviliun Dupa Pembakaran kita. Kalau begitu biarkan aku mengajarimu untuk membedakannya. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga tertawa, dan senyumnya penuh percaya diri. Keras kepala, Li Ji juga mendengus dingin dan menatap Xiao Yan di depannya. Saya tidak tahu mengapa, bahkan dengan kekuatan Li Ji di awal Dou di bintang 5, melihat pria dengan penggaris berat di depannya, dia akan merasakan rasa takut di hatinya. Saya berkelahi dengan orang-orang, karena saya laki-laki, saya akan bertarung sampai akhir. Li Ji juga berkata, dan dapat dilihat bahwa Li Ji bukanlah orang yang lembut. Itulah yang aku inginkan.
Xiao Yan juga menunjukkan senyum aneh di sudut mulutnya, dan kemudian menatap Li Ji. Hati-hati, aku akan menyerang. Setelah Li Ji selesai berbicara, dia tidak menunggu Xiao Yan untuk merespon, sosoknya seperti hantu, dan langsung menyerang tempat Xiao Yan berada. Memegang tombak di tangan kanannya, dia bergerak cepat, dan seperti yang diharapkan, momentum tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 sepenuhnya ditampilkan. Tombak Li Ji ini sepertinya agak aneh. Ketika Xiao Yan bertarung, dia menyebarkan kekuatan jiwa yang besar di aula ini, jadi setiap gerakan Li Ji tidak bisa lepas dari persepsi Xiao Yan. Li Ji lebih berbahaya lagi pula, meskipun Li Ji adalah pria kuat di tahap awal Dou di Bintang 5, kekuatan jiwanya terlalu lemah, jadi dia tidak menganggapnya serius. Jauh sebelum pertempuran dimulai, intuisi tajam Li Ji menemukan bahwa sepertinya ada beberapa kekuatan lain di aula ini, tetapi kekuatan jiwa Li Ji cukup terbatas, jadi dia tidak dapat menemukannya. Menghadapi serangan Li Ji, Xiao Yan tidak berani ragu. Bagaimanapun, Li Ji ini juga merupakan tahap awal Kaisar Dou Bintang 5 yang asli. Pada saat yang sama, Xiao Yan juga pindah. Pertama, aura seluruh tubuh melonjak, dan kekuatannya dinaikkan secara ekstrim, kekuatan tahap tengah Kaisar Pertempuran Bintang 4. Segera, dia diselimuti api putih susu, dan kemudian dia langsung melepaskan penguasa abadi api abadi di belakangnya. Tepat setelah melepaskan penguasa kuno api yang berbeda, raungan naga yang memekakkan telinga bergema di aula. Penguasa ini tidak sederhana, dan ada roh penguasa. Anak bernama Xiao Yan ini benar-benar mengejutkan. Pria tua di atas aula berkata pada dirinya sendiri sedikit, dan kemudian matanya juga sedikit memperhatikan pertempuran di aula. Saya juga ingin melihat apakah tempat pertama yang membunuh Kaisar Hantu Kembar itu menakutkan seperti yang dikabarkan, sehingga sumber daya dapat dialokasikan di masa depan. Xiao Yan, jika kamu tidak dapat mengalahkan Li Ji pada tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, maka tempat pertamamu percuma dan sumber daya kultivasimu juga akan berkurang di masa depan. Karena paviliun fancy yang saya telah mengkultivasi murid, itu hanya akan menumbuhkan para jenius yang luar biasa dan dipuja, bukan orang biasa. Ini juga alasan mengapa paviliun fancy yang saya memiliki jumlah murid paling sedikit di antara 9 sekte super. Tetapi bahkan jika itu yang paling kecil, kekuatan keseluruhan paviliun fancy yang kami cukup untuk menempati peringkat 3 teratas dari 9 sekte super ini. Mu Suzi juga berbicara perlahan. Dengan kekuatan jiwa besar Xiao Yan, dia secara alami tahu apa yang dikatakan Mu Suzi, tetapi aneh untuk mengatakan itu, Xiao Yan selalu merasa bahwa Mu Suzi sengaja mengatakannya padanya. Pada saat ini, di lingkaran pertempuran di aula utama, keduanya cukup dekat, dan pertempuran akan segera dimulai. Xiao Yan dikelilingi oleh naga api pada penguasa kuno Yi Huoheng, dan itu adalah Long Yi. Long Yi telah melakukan pemanasan di penguasa kuno Yi Huoheng akhir-akhir ini, dan kekuatannya telah pulih banyak, tetapi dia diperingatkan oleh Raja Naga Emas. Dia tidak banyak membantu Xiao Yan, bagaimanapun juga, Xiao Yan masih harus banyak berlatih. Namun, karena Long Yi ini menjadi penguasa Eternal Fire Eternal Ruler, Xiao Yan menggunakan Eternal Fire Eternal Ruler, dan kekuatannya tidak diragukan lagi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yi Huoheng Guci dan tombak pertempuran tanpa ampun bergabung bersama, dan Li Ji dan Xiao Yan secara bersamaan mengerahkan semua ki pertempuran ke dalam senjata mereka. Alasan mengapa keduanya tidak menggunakan serangan yang kuat sejak awal adalah karena mereka sedang menguji satu sama lain, lagi pula, mereka dapat dengan mudah menang dengan mengerahkan kekuatan besar mereka setelah mereka mengetahui detail satu sama lain. Bagaimanapun, mereka berdua bukanlah musuh hidup dan mati, dan tidak perlu menggunakan cara untuk saling membunuh begitu mereka bertemu. Jika tidak, jika Anda menggunakan kekuatan penuh sejak awal dan membuang ki Anda, mudah bagi lawan untuk mendeteksi kekurangannya. Hehehe, saudara Xiao Yan benar-benar luar biasa. Kekuatan Kaisar Dou Bintang 4 di panggung tengah sebanding dengan milikku. Ini benar-benar membuatku malu. Li Ji juga memegang tombak itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan tubuhnya penuh semangat juang menyuntikkan tombak ke dalam tombak. Tombak itu meledak menjadi cahaya perak yang menyilaukan, mencoba bertahan melawan serangan Xiao Yan, tetapi di dahinya, banyak butiran keringat juga muncul, jelas berurusan dengan api aneh Xiao Yan yang tampaknya sederhana, cukup melelahkan.
Di sisi lain, Xiao Yan di sisi lain juga menunjukkan perasaan santai, dia memegang penguasa kuno api abadi dengan kedua tangan, dan kemudian menatap Li Ji di depannya, dan ada beberapa senyum di sudut, dari mulutnya. Jika bukan karena orang-orang ini menjadi murid dari Paviliun Fenxiang, Xiao Yan saat ini menggunakan serangan jiwa Huang Quan, dan pada saat Li Ji mandek, dia menggunakan kekuatan menyerang, maka akhir Li Ji ini akan kalah. Hanya saja Xiao Yan tidak melakukan itu. Lagi pula, Li Ji juga memberikan banyak kontribusi ke Paviliun Dupa Pembakaran. Kakak Li sepertinya tidak bisa bertahan lagi. Xiao Yan juga bercanda sambil memperhatikan Li Ji yang telah mundur. Omong kosong. Li Ji juga marah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian ki pertempuran di tubuhnya juga meningkat secara ekstrim, dan kemudian dia mendengus dingin. Namun, saya sangat terkejut bahwa tindakan kecil saya ditemukan oleh anak ini. Tombak itu meletus dengan aura mengerikan, dan kemudian secara paksa mundur penguasa api aneh kuno Xiao Yan. Namun, Xiao Yan tidak mengalami kerusakan apapun. Setelah Li Ji mundur, dia mundur beberapa langkah untuk menstabilkan tubuhnya. Pada saat ini, tubuhnya berguling dengan hebat. Selain semangat juang, yang lebih penting adalah mentalitas. Li Ji juga merupakan yang kuat di tahap awal Kaisar Dou Bintang 5, bagaimana mungkin begitu sulit untuk berurusan dengan anak laki-laki di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 4. Sepertinya tabrakan sederhana barusan, tetapi Li Ji tahu dalam hatinya bahwa Xiao Yan, yang tampaknya hanya memiliki kekuatan tingkat menengah dari Dou di Bintang 4, pasti tidak akan sesederhana permukaan. Mungkin Xiao Yan yang membunuh Kaisar Hantu Kembar. Pada saat ini, Li Ji sudah memiliki keinginan untuk mundur. Sial, aku benar-benar tidak percaya ini. Li Ji juga berkata perlahan, lalu untuk sementara menekan rasa takut di hatinya. Ayo lagi. Setelah berbicara, dia juga mengaktifkan ki pertempurannya, menempel pada tombak di tangannya, dan kemudian menyerang Xiao Yan. Bang bang bang. Tombak yang memancarkan cahaya perak dan api aneh penguasa kuno abadi yang dikelilingi oleh energi api putih susu dan naga merah berapi ilusi dengan kejam berpotongan bersama. Kali ini, Xiao Yan tidak memberi Li Ji kesempatan untuk bernapas. Kekuatan jiwa besar itu berkomunikasi dengan Long Yi, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan sesuatu. Saat berikutnya, pemandangan aneh muncul. Saya melihat bahwa penguasa kuno Yi Huo Heng dan tombak perang bertabrakan saat ini, tetapi naga merah berapi-api di atas penguasa kuno Yi Huo Heng secara paksa meluap dari penguasa kuno Yi Huo Heng, dan bergerak ke arah tangan Li Ji. Bajingan sialan. Melihat ini, Li Ji mengutuk keras. Karena Li Ji menemukan saat ini bahwa makhluk naga merah berapi itu memiliki aura yang cukup kuat. Ketika naga merah berapi-api pada penguasa kuno api yang berbeda datang ke tombak di tangannya, sinar perak besar dari energi pertempuran di atas tombak itu langsung ditelan oleh naga merah berapi-api. Pada saat yang sama, wajah Li Ji menjadi sangat jelek.